Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raizal Reski, salah satu guru di SMP Negeri 1 Sampelawa, merupakan calon guru penggerak Angkatan ke-8 Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton Selatan tahun 2023. Kali ini saya akan merefleksikan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait dengan pengajaran dan pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau yang berfaedah untuk kecakapan lahir dan batin. Pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara terhadap anak yaitu merdeka, merdeka lahir dan merdeka batin. Merdeka lahir yang berarti pengajaran, sedangkan merdeka batin yang berarti adalah pendidikan. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara terhadap anak pula yang berarti adalah bermain. Anak dibiarkan bermain terhadap pikirannya, perasaan, kemauan, dan tenaga. Sehingga fokus dalam pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang berpihak kepada anak. Pendidikan yang berpihak kepada anak sejatinya pendidikan yang dilakukan saat ini, di mana guru hanya bertindak sebagai penuntun tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sehingga dalam penyampaian pendidikan ke anak tidak terbentuk anggapan bahwa anak merupakan kertas kosong yang diisi sesuai kemauan guru. Akan tetapi, guru bertindak untuk mengarahkan ke perubahan yang baik agar watak atau karakter anak terperbaiki sehingga anak menjadi manusia seutuhnya. Apa yang saya percaya tentang murid dan bagaimana pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini. Yang saya lakukan di kelas yaitu banyak hanya memberikan materi saja sesuai dengan waktu yang telah disediakan oleh sekolah. Apabila disediakan 3 jam, maka kami hanya masuk 3 jam sesuai dengan tugas yang telah ditugaskan. Yang kedua, ketuntasan materi itu merupakan faktor utama dibandingkan memperhatikan karakter murid. Padahal dalam sebuah kelas, karakter murid yang disiapkan atau yang ada itu sangat berbeda-beda. Yang ketiga, penilaian paling sering terjadi hanya berupa penilaian kognitif, sedangkan afektif dan psikomotor jarang terlaksana. Penilaian kognitif ini seperti ulangan harian, ulangan semester, ataupun tes-tes yang berkaitan dengan ilmu yang dimiliki oleh seorang anak. Yang keempat, pembelajaran di dalam kelas masih monoton karena fokus dalam pembelajaran yaitu berpusat pada guru atau teacher center, di mana guru sebagai patokan, bukan sebagai penuntun tumbuh kembangnya anak. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, melakukan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid dengan menggunakan media pembelajaran yang tepat. Yang kedua, pemberian materi bukan hanya dilihat dari ketuntasan materi, tetapi seberapa banyak makna yang didapatkan oleh siswa. Artinya apa? Apa yang saya berikan bukan hanya melihat dari bagaimana materi yang saya ajarkan, tetapi apa yang diserap oleh siswa tersebut selama proses pemberian materi yang saya sampaikan. Yang ketiga, melakukan penilaian secara menyeluruh, baik itu penilaian kognitif, penilaian afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Yang keempat, melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana murid diberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya untuk mengembangkan apa yang ingin dia pelajari dalam arti yang seluas-luasnya
tentu dalam koridor-koridor yang dituntun oleh guru. Sehingga pembelajaran di kelas dilakukan secara ikhlas agar murid selamat dan bahagia. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait dengan pengajaran dan pendidikan? Yang pertama, melakukan pembelajaran yang menyenangkan dengan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik murid. Kedua, menerapkan pembelajaran yang berorientasi kepada murid atau student center. Dan yang ketiga, menciptakan pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Dalam artian, guru memberikan tuntunan kepada murid agar apa yang dia kembangkan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki. Akhir kata dari kami, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.